Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hukum kewarisan di Indonesia yang beranggotakan 1. Abdul Aziz Ali Rosyidin, 2. Laili Usdiana, dan yang ketiga Philip Juandito. Menurut Haji Abdullah Shah dalam hukum kewarisan Islam atau hukum faraid, pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir atau qadar atau ketentuan. Dan pada syara adalah bagian-bagian yang dikodarkan atau ditentukan bagi waris. Menurut Supomo, ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan, serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda, immaterial goods, dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya. Macam-macam hukum kewarisan di Indonesia. 1. Hukum waris adat. 2. Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. 3. Hukum waris Islam. Hukum waris adat. Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis atau berdasarkan keturunan, dan persekutuan teritorial atau berdasarkan kependudukan, yakni persekutuan hukum teritorial. Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip asas umum yang menyatakan jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. 2. Prinsip penggantian tempat atau pledge for fulling, yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya dan anak tersebut meninggal dunia, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari meninggal dunia tadi atau cucu dari si peninggal harta. Hukum waris adat mengenal 3 sistem kewarisan. Yang pertama, sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain. 2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama, sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya harta pusaka di Minangkabau atau tanah dati di Semenanjung Hitu Ambon. Yang ketiga, sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam, yakni 1. Mayorat laki-laki. Apabila anak laki-laki tertua atau sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung. Yang kedua, mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan. Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum waris Barat terdapat 2 unsur penting, yaitu A. Unsur individual, menyangkut diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya, seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya, termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya. B. Unsur sosial, menyangkut kepentingan bersama. Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris, sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris. Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris ada 2 cara, yaitu ditunjuk dalam surat wasiat, testamen. Surat wasiat, testamen merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.
Menurut ketentuan undang-undang, ab intestato, undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup, maka undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. Undang-undang pasal 881 ayat 2 menyebutkan 4 hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu 1. Seorang ahli waris yang dengan keputusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris. 2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana 4 tahun atau lebih. 3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. 4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Harus ada yang meninggal dunia. Pasal 830. 2. Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. 3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Hukum waris Islam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum faraid. Faraid menurut istilah bahasa ialah takdir, qadar, ketentuan, dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan atau ditentukan bagi ahli waris. Ahli waris dalam hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi 3 golongan besar. Pertama, ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran disebut zul faraid, sehingga bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Kedua, ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yaitu golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah zul faraid. Setelah itu sisanya diberikan kepada ashabah. Ketiga, ahli waris menurut garis ibu disebut zul arham. Golongan ini baru akan mewaris jika sudah tidak ada zul faraid dan tidak ada pula ashabah. Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya yang terdiri dari 1. Keutamaan pertama yaitu anak laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia, ayah, ibu, dan duda atau janda bila tidak terdapat anak. 2. Keutamaan kedua yaitu saudara baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan saudara, ayah, ibu, dan janda atau duda bila tidak ada saudara. 3. Keutamaan ketiga yaitu ibu dan ayah bila ada keluarga, ibu dan ayah bila salah satu bila tidak ada anak dan tidak ada saudara, janda atau duda. Keutamaan keempat yaitu janda atau duda, ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah. Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu 1. Ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya. 2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya. 3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Penghapusan hak waris dapat terjadi jika 1. Karena ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi. Misalnya, ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa saudara. 2. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Misalnya,
cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Perbedaan antara hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Perbedaan hukum waris adat sumber yaitu kebiasaan yang sudah turun-temurun dari masyarakat sekitar. Hukum waris perdata sumber yaitu KUHP Perdata. Hukum waris Islam sumber yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Ahli waris hukum waris adat. Pertama, anak kandung atau sah. Kedua, orang tua. Ketiga, saudara. Empat, anak angkat. Kelima, anak tiri. Keenam, anak luar kawin. Hukum waris perdata ahli waris yaitu golongan 1, suami istri, dan anak beserta keturunannya. Golongan 2, orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan 3, kakek dan nenek serta seterusnya ke atas. Golongan 4, keluarga garis menyamping yang lebih jauh, saudara ahli waris. Hukum waris Islam ahli waris Zulfaroid, ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ashobah, ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Zul Arham, orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita. Perbedaan hukum waris adat syarat hampir sama dengan waris dalam hukum Islam. Hukum waris perdata syarat 1. Ahli waris harus ada saat warisan terbuka. Kedua, memiliki hubungan darah. Ketiga, tidak menolak warisan. Hukum waris Islam syarat 1. Matinya pewaris. 2. Hidupnya ahli waris. 3. Tidak ada penghalang. Hukum waris adat bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Bagian hukum waris perdata, bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Bagian hukum waris Islam, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.